pasti semua baik-baik. Jumpa lagi dengan Kak Desi dan Kak Olive di acara kita ya, Ibadah Online GSKI Gajah Mada. Adik-adik, sebelum kita mulai beribadah, yuk beresin dulu mainannya. Duduk yang manis, yang tertib. Kita memulai ibadah kita. Dan kita akan mulai dengan berdoa. Silakan Kak Olive. Oke, yuk adik-adik, Kak undang kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan telah berikan buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mengikuti ibadah. Berkati Tuhan ibadah kami, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah hari ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari bangkit berdiri bersama Kak Desi dan Kak Olive. Kita nyanyikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tunjuk temennya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
menyatukan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk lebih semangat lagi, sepertinya kita mau yel-yel. Yuk Kak Olive, kita yel dulu ya. Yuk, yel-yel dulu. Ayo, siap-siap nih. Bareng-bareng ya. Jesus, you are my protector. Wah, kurang seru ya Kak kayaknya. Nih. Iya, kurang semangat juga nih. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Yuk. Jesus, you are my protector. Yeay. Adik-adik di rumah sungguh luar biasa ya. Selalu ikut ibadah online. Nah, untuk pujian yang kedua, kita buka Alkitab, lalu dibaca. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Kak Olive bawa nggak? Nggak bawa. Ya, karena Kak Desi sama Kak Olive lagi syuting, jadi nggak bawa, nggak dipegang ya Kak Iya, ya? kita nggak pegang Alkitab. Karena kita mau bernyanyi bersama-sama. Mari kita nyanyi, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh di hati jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti adik-adik semua tidak sabar kan? Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian dulu sebelum firman. Selalu untukmu. Rajaku, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku
sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah siap memuji menyembah Engkau. Pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang setiap kami dengar boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat dan baik-baik ya adik-adik ya. Oke, Kak Desi mau bertanya nih. Siapa di sini? Ini buat laki-laki ya. Ini buat laki-laki nih. Siapa di sini yang merasa dirinya ganteng? Coba. Banyak banget ya. Ya, semua laki-laki pada dasarnya lah ganteng. Termasuk adik-adik semua yang di rumah. Hari ini Kak Desi mau cerita seorang laki-laki yang parasnya begitu elok. Dan itu dicatat di dalam Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Desi langsung aja ya cerita. Ada seorang pria yang sangat setia. Anaknya masih muda. Ya mungkin 18-20 tahun lah ya. Tapi dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan juga benar. Jadi nggak sembarangan ya adik-adik ya. Nah, di sini dia dicatat juga sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Karena itulah dia dibenci atau saudara-saudaranya iri terhadap dia. Tapi itu tidak membuat dia patah semangat adik-adik. Dia tetap melakukan hal yang benar dan juga baik. Nah adik-adik, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Saking dimusuhinya, dia dijual orang Ismail. Hingga akhirnya dibeli juga orang Mesir. Jadi udah dari tangan ke tangan adik-adik. Orang Mesir yang membeli dia adalah namanya Potifar. Siapa adik-adik? Ya, Potifar. Nah, dia tinggal di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia mengerjakan segala pekerjaan. Dari hal kecil. Mungkin ya, anggap saja kalau di rumah kan mungkin nyapu, nyuci piring, masak, ya kan? Bisa saja ya adik-adik ya. Karena tidak menjadi sebuah kemustahilan kalau laki-laki bisa memasak dan membersihkan rumah. Nah, setelah Kak Desi ceritakan sepenggal sedikit ini nih, adik-adik bisa tebak gak siapa pria yang ganteng ini? Siapa? Tepat sekali. Namanya adalah Yusuf adik-adik. Nah,
Yusuf tinggal di rumah Potifar dengan benar-benar nurut, taat sama Potifar. Itulah yang membuat Potifar senang kepada Yusuf. Setelah dia mengerjakan hal kecil, hingga akhirnya Potifar melihat bahwa Yusuf benar-benar anak yang taat dan dia benar-benar giat bekerja. Sepertinya aku harus memberikan pekerjaan yang lebih besar untuk dia. Akhirnya Potifar mempercayakan hal yang lebih besar kepada Yusuf. Yaitu apa? Dia diberi kuasa atas rumahnya, ladang, dan semuanya. Kecuali satu, istri Potifar. Itu tidak ya adik-adik ya. Nah, semua di bawah kuasa Yusuf. Tetapi itu tidak membuat Yusuf menjadi sombong. Dan itu tidak membuat dia menjadi serakah. Dia tetap dengan taat, dengan tekun bekerja. Sampai suatu ketika, istri dari Potifar melihat Yusuf. Ganteng ya anaknya, baik lagi. Dan di situ dia senang melihat Yusuf. Dan ada rencana busuk atau rencana yang tidak baik adik-adik yang direncanakan oleh istri Potifar. Sampai pada akhirnya istri Potifar mendekati Yusuf. Dia dekatin Yusuf. Ketika dia mau mendekat, ternyata Yusuf kabur. Kenapa Yusuf kabur? Karena dia tahu bahwa itu tidak baik. Seorang laki-laki yang bukan suaminya berdekatan dengan perempuan itu tidak baik adik-adik, itu tidak pantas. Ya, akhirnya Yusuf kabur. Karena dia ingat bahwa itu akan melukai perasaan Tuhan ketika dia mendekatkan diri. Dia kabur dan ketika dia kabur, istri Potifar memegang baju si Yusuf hingga akhirnya bajunya robek. Setelah robek, akhirnya baju itu di tangan istri Potifar. Tapi Yusuf tetap kabur, dia mengabaikan bajunya, dia tidak mengambil. Dia abaikan dan disinilah muncul lagi ide dari istri Potifar. Untuk apa? Untuk memfitnah si Yusufnya. Dia teriak karena dia kesel kan? Dia kesel karena Yusuf nggak mau. Nah, dia kesel, dia teriak. Aku harus membuat Yusuf di penjara. Hingga akhirnya apa? Ketika dia teriak, semua orang datang. Dan ketika itu dia bercerita hal yang tidak benar. Itu berbohong adik-adik. Dan ketika suaminya Potifar pulang, dia ceritakan hal yang tidak benar. Dia bilang, Potifar tahu nggak? Itu anak yang kamu banggakan itu, Yusuf, dia telah mempermainkan aku. Dia menggoda aku. Dengan mulut manisnya dan embel-embelnya semua. Akhirnya Potifar percaya kepada istrinya. Dan dia memerintahkan pengawal untuk apa? Untuk menangkap si Yusuf. Lalu dipenjarakan. Tidak sampai di sini adik-adik. Di penjara Yusuf tetap berbuat baik. Dan apa? Dengan segala yang dia alami di rumah Potifar, apakah dia kecewa? Apakah dia sedih? Apakah dia marah? Tentu tidak adik-adik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan benar. Dia tidak berbuat salah. Jadi ya itu dia benar-benar berjalan dengan ya aku nggak salah, ya udah nggak usah sedih. Walaupun aku dihukum ya nggak apa-apa. Suatu saat orang pasti tahu kalau aku tuh nggak salah. Nah, di situ pun penyertaan Tuhan ada bagi Yusuf. Nah, di penjara apakah Yusuf disiksa? Tentu tidak. Kenapa? Karena Yusuf dicatat pula di Alkitab bahwa dia disenangi kepala penjara. Luar biasa bukan? Karena dia begitu taat kepada Tuhan dan dia melakukan apa yang benar, Tuhan juga menyertai dia di penjara. Dan kepala penjara memberikan pekerjaan-pekerjaan juga buat Yusuf. Bayangin,
dia di penjara, tapi dia juga menjaga orang yang di penjara di sana. Bagaimana bisa? Karena dia benar-benar melakukan apa yang baik adik-adik. Dia menjaga kesucian tingkah lakunya. Dia nggak berbohong, dia nggak membalas istri Potifar, dan dia benar-benar taat kepada Allah walaupun dia masih muda. Nah adik-adik, sekarang Kak Desi mau tanya nih, siapa yang mau belajar seperti Yusuf? Masih muda tapi mau melakukan apa yang benar? Pasti kita semua mau ya? Oke, kita semua belajar menjadi anak yang taat dan setia. Dari minggu-minggu yang lalu Kak Desi udah ingetin ya, setia tidak selalu dari perkataan aja adik-adik, tapi dari tindakan kita. Kita harus menjaga kesucian tingkah laku kita, ya. Dan ketika ada orang lain yang mengajakmu untuk berbohong, ingat, kamu harus menolaknya. Ketika teman kamu bilang, Kak Desi pinjam nama Sinta ya. Sinta, ayo kita main. Aduh, aku mau belajar. Gak apa-apa, nanti bilang aja sama mama sama papa kalau kamu sudah belajar. Apakah itu benar? Tentu tidak ya adik-adik ya. Makanya tetaplah belajar kebenaran firman Tuhan, ibadah hari Minggu, baca renungan setiap hari, dan berdoalah dan memuji Tuhan. Oke? Sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami masih dapat berkumpul melalui online Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, dan kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami menjaga perasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua. Sekarang kita buka Alkitab kita di Mazmur 147. Mazmur 147. Udah ketemu? Oke, kakak tungguin deh. Mazmur 147. Adanya agak belakang sedikit ya. 147. Ayat 11. Udah ketemu semua? Kalau udah, kita baca dulu sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Udah? Baca? Sekarang kita tutup. Yuk, Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yes, pintar semuanya. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Halo, nama aku Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10c yang berbunyi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10c yang berbunyi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10c yang berbunyi,
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup. Yuk, mari kita berdoa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Sedikit kami sudah menghafal ayat firman-Mu. Tiba saatnya kami berpisah. Tibakan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu lewat acara online ini ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.